Film dimulai dengan memperlihatkan Yelena yang duduk termenung di puncak sebuah gedung. Sejak kematian Natasha di misi Avengers, hidup Yelena terasa kosong. Meski hatinya masih dipenuhi rasa kehilangan, ia tetap melanjutkan hidupnya sebagai mantan agen Black Widow dengan segala keahlian yang dimilikinya. Suatu hari, Yelena mendapat tugas untuk menyerang sebuah laboratorium rahasia. Misinya ialah menghancurkan seluruh bukti dan memastikan tidak ada yang tersisa. Di dalam lab itu, ia berhadapan dengan seorang ilmuwan yang tahu bahwa Yelena dikirim oleh Valentina Allegra de Fontaine, atau yang lebih dikenal sebagai Val. Ilmuwan itu mencoba menghentikannya, tapi Yelena dengan cekatan berhasil menghindar, hingga akhirnya si ilmuwan tewas terkena pelurunya sendiri. Setelah misi selesai, Yelena meledakkan seluruh fasilitas tersebut. Ia lalu melapor ke Val bahwa semuanya berjalan lancar. Namun kemudian terungkap bahwa laboratorium itu sebenarnya milik Ox Group, organisasi misterius yang dikenal suka melakukan eksperimen ilegal. Di sisi lain, Val sedang menghadiri sidang pemakzulan oleh komite khusus. Ternyata, Val saat ini menjabat sebagai direktur CIA dan juga pernah menjadi petinggi Ox Group. Ia dituduh terlibat dalam eksperimen manusia super yang dilakukan secara ilegal di berbagai negara. Kalau tuduhan ini terbukti, karier Val akan tamat dan ia akan dipenjara. Tapi dengan tenang, Val membantah semua tuduhan dan berdalih bahwa dunia butuh generasi manusia super baru untuk menggantikan Avengers yang sudah lama tak aktif. Secretary of Defense, not Secretary. You are serving as the director of the CIA, correct? That is correct. And before that, you were the chairwoman of the... You'll recall that our last president turned into a bright red superhuman monster. Waktu berlalu. Yelena bertemu kembali dengan ayah angkatnya, Alexei, sang Red Guardian, sosok Captain America versi Rusia, yang kocak tapi juga tegas. Alexei mendorong Yelena untuk jadi pahlawan seperti Natasha, tapi Yelena merasa dirinya terlalu kotor untuk menyandang gelar itu. Ia terbiasa dengan dunia bayangan, bukan sorotan. Tak lama kemudian, Yelena dapat misi baru dari Val. Ia diminta menyusup ke fasilitas rahasia bernama Vault untuk mengambil dokumen penting. Yes, please. Like a god. There's still something about that. Namun, begitu sampai, Yelena diserang oleh John Walker alias US Agent, lalu disusul Taskmaster dan Ava alias Ghost. Pertarungan brutal terjadi. Ava akhirnya berhasil menghabisi Taskmaster. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok pria misterius bernama Bob. Ia terlihat kebingungan dan tak mengingat masa lalunya, hanya tahu bahwa dirinya pernah dijadikan subjek eksperimen medis. Lambat laun, mereka menyadari sesuatu yang mencurigakan. Mereka semua dijebak oleh Val untuk saling membunuh di Vault. Sementara itu, Val sedang berada di sebuah pesta dengan para pejabat. Di sana, Bucky Barnes, yang kini menjadi senator, bekerja sama dengan Gary, anggota komite, untuk menyelidiki sepak terjang Val. Kembali ke Vault, Yelena, John, Ava, dan Bob akhirnya bekerja sama untuk kabur sebelum fasilitas itu dihancurkan. Dengan bantuan kemampuan Ava yang bisa menghilang, mereka berhasil melarikan diri. Dalam keadaan pingsan, Yelena teringat masa kecilnya, momen kelam saat ia secara tidak sengaja menyebabkan kematian teman latihan Black Widow-nya. Luka itu masih membekas hingga kini. Val, lewat mata-mata bernama Mel, mengetahui bahwa Bob masih hidup, sesuatu yang tidak ada dalam rencananya. Mel menjelaskan Bob adalah satu-satunya subjek yang selamat dari Project Sentry, sebuah eksperimen untuk menciptakan manusia super. Sejak saat itu, Val melihat Bob sebagai aset emas miliknya. And he'd had a real rough go before that. Yelena dan kawan-kawan mencari jalan keluar dari Vault. Satu-satunya jalur adalah lorong vertikal yang dijaga ketat. Saat mereka mencoba keluar, John tanpa sengaja menyentuh Bob dan tiba-tiba teringat masa lalunya.
menandakan Bob punya kekuatan tersembunyi yang misterius. Val mengirim pasukan militer untuk melenyapkan mereka. Tapi kelompok ini berhasil melawan balik dan menyamar sebagai petugas medis untuk kabur menggunakan kendaraan militer curian. Namun sebelum lolos, pasukan meminta mereka menunjukkan identitas. Disinilah Bob mengambil keputusan besar. Ia keluar dari kendaraan dan mulai menembaki musuh untuk mengalihkan perhatian. Bob tertembak parah dan terlihat seperti tewas. Tapi tiba-tiba Bob bangkit dan terbang ke udara. Ia melesat seperti peluru, menghancurkan barisan musuh dengan kekuatan super yang mengejutkan semua orang. Untuk pertama kalinya, kekuatan Sentry mulai terlihat. Di dalam kendaraan, Yelena menunjukkan dokumen Project Sentry. John mengungkap bahwa proyek itu dulunya dimiliki Ox Group, tapi Val diam-diam melanjutkannya. Mereka sadar bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Val. Keesokan harinya, Alexei datang menjemput mereka, tapi Val tak tinggal diam. Ia mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Saat situasi semakin terpojok, Bucky muncul dan membantu. Sayangnya, mobil mereka mengalami kecelakaan hebat. Di markas Avengers yang kini dikuasai Val, Bob yang terluka dibawa untuk dipulihkan. Val memanfaatkan kelemahan mental Bob. Ia membongkar masa lalunya, kecanduannya, kesepian yang ia rasakan, dan menawarkan satu hal yang tak pernah Bob miliki, arah hidup. Bob yang rapuh pun akhirnya setuju bergabung dengannya. Dalam latihan, Bob mulai menunjukkan peningkatan kekuatan luar biasa. Ia bahkan bisa memecahkan gelas tanpa menyentuhnya. Sementara itu, Yelena, John, dan Ava ditahan Bucky. Dari sana mereka menyadari satu hal, semua yang mereka alami hanyalah permainan Val untuk menghapus jejak Project Sentry. Bucky meyakinkan mereka bahwa meski masa lalu mereka kelam, mereka masih bisa melakukan hal yang benar. Akhirnya mereka membentuk sebuah tim baru, Thunderbolts, terinspirasi dari tim sepak bola masa kecil Yelena. Berkat informasi dari Mel, mereka mengetahui lokasi Bob dan Val yang berada di markas Avengers. Mereka pun menyusun rencana penyerangan. Pertempuran besar pun dimulai. Val mengejek Thunderbolts, menyebut mereka hanya kumpulan orang gagal. Bucky mencoba menangkap Val, tapi Val dilindungi oleh perisai energi buatan Bob. Val kemudian memperkenalkan Bob sebagai Sentry, pahlawan super baru pengganti Avengers. Ia memerintahkan Bob untuk membasmi Thunderbolts. Sentry menunjukkan kekuatan luar biasa, setara Superman, dan dengan mudah mengalahkan Thunderbolts satu persatu, tapi alih-alih menghabisi mereka, Bob membiarkan mereka kabur, menandakan ada keraguan dalam dirinya. Bob kemudian mulai melawan Val, namun Mel datang dan melumpuhkannya dengan alat khusus. Thunderbolts sempat terpencar dan berselisih, tapi Alexei menguatkan Yelena yang mulai putus asa. Tiba-tiba, tubuh Bob diselimuti energi hitam pekat. Inilah Void, sisi gelap Bob yang lahir dari kesepian dan keputusasaan. Void langsung mengamuk dan menghancurkan kota New York dengan kekuatan tak terbendung. Thunderbolts pun kembali bersatu. Meski mereka bukan pahlawan sempurna, mereka tetap turun tangan menyelamatkan warga. Dan untuk pertama kalinya, masyarakat memberi mereka tepuk tangan. Yelena masuk ke pusaran energi hitam Void dan tiba-tiba terlempar ke dalam dimensi Void, ruang dalam pikiran Bob. Di sana, ia menyaksikan kenangan masa kecil Bob yang penuh kesedihan. Bob mengaku tak sanggup mengendalikan Void. Dengan keteguhan hati, Yelena menyemangatinya. Ia bilang, "Kali ini kamu nggak sendirian. Kami di sini bersamamu." Bob mulai melawan Void dari dalam pikirannya. Thunderbolts ikut masuk ke dimensi itu dan bersama-sama membantu Bob menghadapi sisi gelapnya. Pertarungan mental berlangsung sengit, tapi berkat kehadiran Thunderbolts, Bob berhasil mengambil alih tubuhnya kembali tepat sebelum Void menghancurkan segalanya. No. Setelah pertarungan besar itu, Bob berhasil mengalahkan Void. Kota New York terselamatkan, namun ia kehilangan sebagian besar ingatannya. Thunderbolts sepakat untuk melindunginya,
Meski masa depan masih belum pasti, Val menggelar konferensi pers dan memutarbalikkan semua fakta. Ia menyebut bahwa Thunderbolts adalah pahlawan baru bentukan pemerintah, versi modern dari Avengers. Thunderbolts hanya bisa terdiam, sadar bahwa mereka diperalat lagi oleh Val, dan film pun tamat